Assalamualaikum Pak Inspektorat. Yang lebih tepatnya Pak dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dalam sudah berapa kali dipergunakan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018, Pemkab Labusel, gelar penyuluhan hukum, terkait pengelolaan keuangan desa, Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022, menggelar penyuluhan aspek hukum, terkait pengelolaan keuangan desa. Acara penyuluhan hukum tersebut bertempat di Aula Kantor Camat Kota Pinang, karena sosialisasi tersebut dihadiri Camat Kota Oinang, Budi Kesuma, yang diwakili Sekcam, Hengki. Acara diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian doa, selanjutnya laporan Ketua Penitia Sosialisasi Hukum disampaikan oleh Chandra. Dalam laporannya, terima kasih kepada Pak Bupati Labusel, yang diwakili Asisten Pemerintahan DRS, Haji Abdul Manan Ritonga, kemudian Kepala Inspektorat juga, kepada narasumber dari Kajari Labusel, dan para Kepala Desa, Sekdes, dan Kaur Desa, yang sudah bisa hadir dalam sosialisasi ini. Adapun acara digelar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan dana desa, ucapnya arahan dan bimbingan, Bupati Labusel, Haji Edimin, yang disampaikan Asisten 1 Pemkab Labusel, DRS, Abdul Manan Ritonga, mengatakan, penyuluhan hukum ini sangatlah penting, agar kita semua tahu, dan paham dalam tata cara pengelolaan keuangan negara, dan keuangan daerah, juga keuangan desa. Jadi saya harapkan kepada pejabat sementara, atau disingkat PJ Desa, semuanya tahu, mana yang kurang paham silahkan adakan pertanyaan pada narasumber kita, yang dari Kajari Labusel, agar nanti Mia para PJ Desa, tidak tersandung hukum, soalnya harus hati-hati, katanya, kemudian langsung membuka acara sosialisasi penyuluhan hukum. Kepala Inspektorat Labusel Haji Sofyan Hasibuan, dalam arahannya semua kepala desa di Labusel ini yang dijabat PJ, atau kepala desa yang begitu kurang pahamnya pengelolaan keuangan, namun tahun ini kita mengadakan penyuluhan hukum, jadi para PJ, dan kepala desa agar sesuai arahan, karena saya ini mewakili Bupati jadi harus dapat memahami, mana yang tidak paham, maka harus silahkan bertanya para narasumber, karena penggunaan anggaran dana desa, atau disingkat ED, itu harus transparan sesuai Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apabila ada proyek buat papan proyeknya, saya juga udah meminta agar 2023 nanti di Pilkades, penyuluhan hukum tersebut, Camat Kota Pinang Budi Kasuma SSTP, MAP, diwakili Sekcam, Hengki, dan dihadiri juga 9 kepala desa, 1 kelurahan, sekecamatan Kota Pinang, dari Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Labusel. Narsumber sosialisasi penyuluhan hukum yang disampaikannya, Kasipitsus, Frans Avandi Simbolon, dalam penggunaan barang dan jasa harus ekstra hati-hati, gimana agar tidak terjebak hukum, jadi kalau penggunaannya masih sesuai petunjuk hukum, itu tidak perlu takut, jadi kita juga dana silva, tapi ketika Inspektorat melakukan pemeriksaan silva, dana itu tadi tidak ada lagi di khas, karena ada juga oknum kepala desa tersebut menggunakan dana untuk pribadinya, itu melanggar hukum, maka apabila tidak dikembalikan selama tenggang waktu yang ditentukan, maka dia harus dipidana, dengan pasal 2, dan pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, tentang tindak pidana korupsi. Jadi kalau perlu pendampingan hukum bisa koordinasi, ke Kasidayun, maka kami sebagai penegak hukum, apabila ada hasil penyelidikan dari Inspektorat, maka berhadapan dengan kami. Jadi kalau ada yang datang atau via telepon yang mengaku-ngaku datang meminta sesuatu tolong jangan dilayani, silahkan lapor ke Kasih Intel, kalau tidak, lapor langsung pada kami saja. Pemaparan Kasidatun, Muhammad Azhati Tanjung SH, mengapa begitu gencarnya ada penyuluhan hukum, terhadap para kepala desa, disebab dengan besarnya dana desa yang disalurkan ke desa, sehingga hal ini di bawah 3 menteri. Kalau dulu uang untuk desa itu hanya 50 juta, tapi sekarang paling rendah di bawah 1 miliar, maka pengawasannya melibatkan dari semua unsur. Kemudian karena kami selaku penegak hukum, udah MOU, antara Kejaksaan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepolisian,
agar bersama mengawasi dana desa, maka kita bukan pandang PJ, Kepala Desa tahun 2022, ini nanti laporan keuangannya di tahun 2023, dan siapapun PJ atau kepala desanya ada yang terlibat salah menggunakan anggaran, maka harus berurusan dengan kejaksaan, maka saya harapkan kepada PJ dan kepala desa, itu harus hati-hati, karena hasil temuan kami 2022 ini banyak kepala desa yang salah menggunakan anggaran, termasuk penyaluran bantuan langsung tunai, maka saya berharap agar para kades berhati-hati. Saya harap akhir tahun ini laporan penggunaan anggaran desa ini sudah selesai. Pungkasnya hal sedanda juga diterangkan oleh Kasih Intel Kajari Labusel, Sahbana Pilihan Tasurbaki SHMH, tentang pengelolaan dana desa. Para kepala desa harus ekstra hati-hati, maka kita harus tahu poksinya untuk cara pengelolanya harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2018, maka itulah yang kita lakukan 40%, dana desa untuk apa? 40% untuk apa, dan 20% kalau memang itu yang dilakukan, maka kita aman. Jangan anggaran dana desa itu, digunakan untuk beli keyboard, beli lembu, beli kerbau, itu apa penggunaan dana tersebut, apa yang paling dibutuhkan di desa, itu untuk kepentingan rakyat. Sahbana juga menjelaskan, kalau dibuat tata cara pengelolaannya itu seperti kita mengemudi mobil, menggunakan sepeda motor yang tetap di relnya, maka kita jangan takut kalau berjalan di relnya, tapi saya sudah pantau semua kinerja para kepala desa, makanya awas ya hati-hati, inilah pesan saya di 52 desa Selabusel, tidak ada satupun yang beres, agar Bapak Ibu tahu BUMN, BUMD dan BUMDes, itu bisnis, maka setiap per triwulan, minta pertanggungjawaban, agar kades itu tidak terseleo, tuturnya. Kepala Inspektorat Labusel, Haji Sofian Hasibuan SE, ketika diwawancarai penyuluhan hukum terhadap para kepala desa, sebelumnya tak pernah dilakukan baru kali ini, jadi penyuluhan hukum yang kita gelar di Aula Kantor Kecamatan Kota Pinang, pada hari ini untuk yang keempat kalinya, ini sesuai petunjuk Bupati, agar para kades dan perangkatnya, tidak menyalahi aturan hukum, dalam mengelola anggaran dana desa, katanya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada, agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Biro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Assalamualaikum Pak Inspektorat. Siap, Pak. Yang mau kita pertanyakan Pak dalam pelaksanaan penyuluhan hukum ini Pak, dalam sudah berapa kali dipergunakan, dapat dilaksanakan Pak? Sudah 3 kali Pak dengan ini. Pertama dengan pengelola barang dan jasa, dan yang kedua Kecamatan Kampung Rakyat dan juga Kecamatan Silangkitang. Dan ini yang kali ketiga dengan Kecamatan Kota Pinang, selanjutnya dengan Kecamatan Sungai Kanan akan kita laksanakan. Jadi selama tahun-tahun belakangan ini sudah pernah dilaksanakan itu Pak? Tidak pernah Pak, baru tahun ini kita harapkan dengan Pak Bupati Haji Edimin ini terlaksana dengan baik. Harapan beliau agar jangan sampai pengelolaan dana desa kita sampai bermasalah akibat daripada ketidaktahuan dari aparat-aparat desa kita. Jadi ini semua dilibatkan perangkat-perangkat desa lah Pak, seluruhnya Pak ya? Iya Pak, perangkat desa yaitu termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan juga kaur keuangan desa. Se-Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dalam hal ini Pak, sekarang kan ini kan seluruh daripada kepala desa, tinggal 2 kepala desa yang masih definitif, selainnya kan sudah dijabat oleh PJ Pak. Iya, PJ, jadi Pak. Kira-kira langkah untuk lanjutnya pemilihan kepala desa kira-kira kapan Pak? Tahun depan insya Allah secepatnya, harapan dari Pak Bupati Labuhan Batu Selatan kalau bisa di bulan 4 atau bulan 3 paling cepat terlaksana pemilihan kepala desa di Kabupaten Labuhan Batu Selatan serentak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.